Halo Bray, kembali lagi bersama saya, Jalur Carita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, dan dimudahkan segala rezekinya ataupun segala urusannya. Amin. Kali ini saya seperti biasa mau membahas alur cerita film yang berjudul The Warriors. Film ini menceritakan tentang kelompok gangster yang bernama The Warriors. Ia difitnah oleh gangster Boppers dalam penembakan yang terjadi kepada gengs Rivers. Nah, disinilah ia diburu oleh semua gangster untuk membunuh gangster The Warriors. Oke, langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya. Film diawali dari Cyrus, yaitu pemimpin Gramercy Reeves, geng paling kuat di New York City, yang mengadakan pertemuan tengah malam dari semua geng kota, meminta mereka untuk mengirim 9 delegasi tak bersenjata ke Van Cortlandt Park. The Warriors dari Coney Island menghadiri pertemuan tersebut. Cyrus mengusulkan kepada kerumunan yang berkumpul untuk gencatan senjata permanen di seluruh kota dan aliansi yang akan memungkinkan geng untuk mengendalikan kota, karena jumlah mereka melebihi polisi 3-1. Sebagian besar geng memuji idenya, tetapi tersembunyi di antara kerumunan. Pemimpin Rogues Luther menembak mati Cyrus, tetapi ketika polisi tiba dan menyerbu puncak. Dalam kekacauan yang dihasilkan, Luther menjebak pemimpin Warriors Cleon untuk pembunuhan tersebut, dan Cleon dipukuli oleh Reeve. Sementara itu, Warriors lain melarikan diri. Dia tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan Cyrus. Gangster Turnbull ACS melihat Warriors dan mencoba menabrak mereka dengan bus, tetapi Warriors melarikan diri dan naik ke kereta. Lalu kemudian mereka mengambil keuntungan dari protokol tak tertulis di antara geng yang melarang mereka berkelahi di kereta bawah tanah. Yang sedang dalam perjalanan ke Coney Island. Kereta dihentikan oleh api gedung di sepanjang rel, yang membuat Warriors terdampar di Tremont, di Bronx. Sesaat mereka berjalan kaki, mereka bertemu dengan kelompok eselon rendah, yaitu geng yang bernama Orphans, yang tidak diundang ke pertemuan Cyrus, dan yang sensitif dan suka berperang tentang status rendah mereka dalam hierarki geng kota. Swan mengajak mereka berdamai dengan pemimpin Orphans. Lalu kemudian Sully yang setuju untuk membiarkan Warriors melewati wilayah mereka tanpa cedera. Namun, di sisi lain, seorang wanita muda bernama Mercy mengolok-olok Sully sebagai ayam dan memicu kontroversi. Ia didorong oleh Mercy. Sully bersikeras bahwa Warriors harus melepaskan pakaian geng mereka sebelum dia akan membiarkan mereka lewat. Di sini Warriors pun menolak dan mendorong Orphans untuk menantang mereka berkelahi.
Mereka kalah jumlah dan tidak bersenjata. Swan dan Warriors melempar bom Molotov ke mobil yang meledakkannya dan menggunakan kesempatan untuk melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Hey, wait a minute. I gotta ask a bunch of wimps. Union Station. Di sisi lain, mereka pun putus asa untuk melarikan diri dari lingkungannya yang tertekan. Saat Mercy sedang dalam perjalanan, Mercy mengikuti Warriors. Lalu ketika mereka tiba di street dan stasiun Broadway di Manhattan, mereka dikejar oleh polisi dan dipisahkan. Tiga dari mereka, yaitu Fermin, Chocis, dan Rembrandt, naik ke kereta Union Square. Sementara Fox berjuang dengan petugas polisi. Fox pun jatuh ke rel dan ditabrak kereta saat Mercy kabur. Swan dan tiga Warriors tersisa, Ajax, Snow, dan Cowboy dikejar oleh geng baseball Furies ke Riverside Park, di mana terjadi perkelahian di mana Warriors berhasil mengecoh dan mengalahkan segerombolan penyerang. Setelah pertarungan, Ajax memperhatikan seorang wanita bernama Chloe di taman. Nah, disinilah Ajax yang begitu terobsesi dengan wanita itu langsung melakukan adegan Scotty Hotty. Yang ternyata wanita itu adalah polisi yang bernama Chloe. Ternyata dia menyamar sebagai petugas polisi yang menyamar. Lalu Ajax pun tertangkap. Sesampainya di Union Square, Fermin, Chocis, dan Rembrandt dibujuk oleh geng yang semuanya perempuan bernama Lizzie dan diundang ke tempat persembunyian mereka. Dan ia pun di sini melakukan adegan hanyiran kepada geng wanita Lizzie tersebut. Di sisi lain, setelah mencari tahu sendiri, Swan kembali ke stasiun 96 TH Street dan menemukan Mercy di sana. Seorang petugas polisi memojokkan mereka, tapi Swan melempar tongkat baseball dan melumpuhkannya. Ketika petugas cadangan tiba, Swan dan Mercy melarikan diri ke terowongan. Nah, disinilah Swan melakukan kepada wanita itu adegan Scotty Hotty. Semansap, ngona. Sesudah ngona-ngona, mereka pun lalu pergi. Nah, di sini Swan dihadang kembali oleh geng punks yang bersepatu roda, yang berpakaian keseluruhan, dan menang. Dan Mercy membuktikan bahwa dia bisa bertahan dalam pertempuran. Sementara itu, seorang anggota geng yang berbeda mengunjungi Reef dan memberitahu mereka bahwa dia melihat Luther yang menembak Cyrus. Warrior pun akhirnya tiba di Coney Island saat fajar.
hanya untuk menemukan Luther dan Roggs menunggu mereka. Ketika ditanya, Luther memberitahu Swan bahwa dia menembak Cyrus tanpa alasan. Hanya karena sensasi itu, Swan menantang Luther untuk bertarung 1 lawan 1. Tetapi Luther yang sangat pengecut, dia tidak berani untuk berduel dengan Swan. Ia langsung mengacungkan pistol sebagai gantinya. Dan untungnya si Swan menghindari tembakannya dan melemparkan pisau ke lengan Luther. Dan di sini Reeve tiba-tiba dan menangkap Roggs, mengambil waktu sejenak untuk mengakui keberanian dan keterampilan Warriors. Luther berteriak kesedihan, "Bok akan dah, jadi gitu akibatnya." Nyeri. Luther berteriak kesedihan saat Reeve menghampirinya dan Rogue lainnya, sementara Warrior meninggalkan tempat kejadian. Oke, cukup sekian dan terima kasih waktunya buat kalian yang sudah menonton video saya. Dan terima kasih pula untuk kalian yang telah menyumbangkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Semoga kalian dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ataupun jodohnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngopi, ayang ngopi. Boleh nggak pegang sekali lagi? Boleh?